Oke, Smart Viewer, sekarang bersama gue lagi Nathan. Sip. Dah. Sebelum belum pada masuk, better gue tulis komen dulu nih judulnya. Buat teman-teman yang pantengin Instagramnya dari Binus TV pasti udah tahu kita mau ngomongin apa kan. Wait. Agak panjang ya, mohon maaf sebentar guys. Alright, komen. Sesiap apa transportasi kita? Oke. Nah, pas banget lagi ngomongin transportasi, motor keluar tuh di seberang. Bunyi kan? Mohon maaf ya, bentar. Oke, Smart Viewers, jadi mungkin kalau teman-teman yang nonton juga minggu lalu ya, mestinya posisi saya udah di kantor lagi. Mohon maaf, ini sudah jam berapa? Saya mestinya udah di rumah dong, bener dah. Udah belum live lagi di kantor gitu. Oke, nah seperti biasa hari ini ditemenin oleh gue lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu kehormatan, tamu kehormatan karena dia seorang co-founder dari Forum Diskusi Transportasi Jakarta atau disingkat teman-teman juga akan tahunya itu FDTJ gitu. Wah, ada Pak Gatot juga. Halo Pak. Wah, mohon maaf Pak kalau misalnya ada salah-salah kata ya gitu. Jangan lupa kasih love-nya Pak. Makasih Pak. Siap. Oke, nah jadinya gue akan nemenin kalian selama sekitar 45 menit ke depan ya untuk ngobrol-ngobrol. Dan ini dari Fagranya sendiri udah join. Langsung aja kali ya. Kita undang. Wait. Sebentar ya. Nih, mohon maaf kenapa jadi sekarang saya yang koneksi. Nah, ini aman. Sambung dengan Fagra Hanif selaku co-founder dari FDTJ. Nah, mantap. Halo Fagra. Halo, selamat gimana? Malam juga. Siap. Suara gue aman ya? Nggak ada masalah? Aman. Suara gue gimana? Ntar gue agak naikkan dikit deh. Aman kok, aman juga Fagra. Sip, siap. Mantap. Jadi gimana nih? Nih, sebelumnya ya gue pengen ngelurusin dulu satu hal. Mungkin lu nggak terlalu inget gue, tapi yang menggantikan lu, teman-teman Smart Viewers yang pas pada nonton pada kenal Fagra dong. Sebelumnya kan sebagai host di Reload gitu lagi ya. Nggak, masalahnya dari zaman gue nge-host pertama kali, cuman sama Fagra doang gue belum pernah. Itu kesempatan yang sangat sayang dia. Belum pernah coy. Kalau sama siapa? Sama Raffi udah pernah gitu, sempet tuh. Cuman pas banget pas Fagra cabut, gue masuk gitu kan. Ini ada Dera juga, Dera. Nah tuh ada yang komen tuh, ada fansnya dari Kak Fagra. Ada JJ juga. Hai. Rame. Nih Fagra, kita mau ngobrol mengenai transportasi ya. Nah ini sebagai perkenalan juga dulu nih, boleh jelasin dulu dong, lu kan sebagai co-founder dari FDTJ. FDTJ ini sebenarnya sendiri apa sih? FDTJ itu sebenarnya kita forum diskusi. Jadi dulu itu kan banyaklah forum diskusi di Facebook, di segala macam. Itu ngomongin transport, ada yang ngomongin kereta, ada yang ngomongin bus, ada yang ngomongin sepeda, macam-macam lah. Cuman kayaknya tuh nggak ada yang rame-rame bareng-bareng nih, kayak semua transportasi jadi satu gitu. Jadi kita mau bikin forum diskusi yang gabungin semua itulah gitu. Jadi nggak muluk-muluk ngebahas satu hal gitu. Jadi semuanya bisa, jalan kaki, trotoar, segala macam kita bahas gitu. Nah sekarang ruang lingkup transportasi. Oke. Nah gitu. Kalau dari FDTJ sendiri ini aktif dalam maksudnya untuk sosial medianya apa aja sih, kayak misalkan YouTube-nya juga ada kan ya kalau nggak salah FDTJ? YouTube-nya juga ada, kita juga bikin TikTok sih, cuman gue kemarin iseng doang. Itu gue belum tahu tuh. TikTok dong. Mantap. Kita harus di semua sosial media, jadi kita biasalah Instagram, Twitter, Facebook. Di Facebook ada page-nya, ada forum, ada grupsnya juga. Terus kita juga kemarin iseng-iseng bikin TikTok gitu. Sosmed harus semuanya dong. Kalau misalkan juga untuk dari FDTJ sendiri nih, kegiatan-kegiatan sehari-harinya atau misalkan ya sebelum masa pandemi lah gitu kan,
itu ngapain aja sih? Jadi kita itu sebelum ya sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi biasalah diskusi tentang transport di Facebook atau di sosmed gitu kan. Ngomong-ngomongin masalah-masalah kalau ada pembangunan, update pembangunan, rute-rute transportasi baru kayak gitu. Nah terus kalau apa ada apa sih namanya kegiatan-kegiatannya itu kita paling bikin signage gitu. Terus kita juga kolaborasi sama macam-macam sama yang pegang hajat juga kayak Transjakarta, MRT kita kerjasama juga, kita bantu-bantu itu bikin peta dan segala macam. Gitu ceritanya. Untuk yang gue juga mau mention tuh yang kata kalau nggak salah tuh baru-baru ini gue ada baru ngebuka Facebooknya dari FDTJ juga sih. Itu baru aja ngobrol-ngobrol dengan Pak Agung Wicaksono ya untuk Ya, mengenai jadi transport Transjakarta kemarin itu ya. itu jadi dulu kan Pak Agung sempat di MRT, terus beliau juga sempat juga jadi di Transjakarta, terus sekarang balik lagi ke apa jadi dosen kan. Nah kemarin kita coba nanya-nanya nih sama mereka gitu, sama Pak Agung gitu. Gimana sih transportasi di pasca pandemi kayak gitu. Itu lumayan seru sih kemarin pembahasannya. Iya, nah ini buat teman-teman juga yang lagi nonton bisa langsung mampir juga ya nanti di Facebook dari FDTJ itu ada hasil obrolannya dengan Pak Agung itu durasinya sekitar 1 jam lah ya itu. Iya itu 1 jam dan nggak cukup. Pasti lengkap lah. Iya makanya. Lengkap banget. Nah ini kita mau ngomongin juga langsung tarik benang ini mengenai pandemi transportasi pada saat pandemi. Nah ini langsung goalnya dulu deh di depan. Ini gue tanya dulu di depan untuk Fagra. Menurut Fagra sekarang transportasi udah siap atau belum? Itu dulu, udah siap atau belum untuk memasuki masa new normal ini dengan berbagai macam aturan-aturan barunya ini. Singkat dulu, udah siap atau belum? Itu dulu coba. Menurut Fagra udah gimana? Siap atau belum? Kalau di lapangan sih udah siap banget, apalagi dari semua operator transportasi udah mereka udah pakai seluruh protokol kesehatan dan mereka udah ngatur penumpang segala macam tuh udah strict banget lah istilahnya. Itu Indonesia udah hebat lah bisa kayak gitu. Nah cuman emang untuk tingkat keselamatan dan kenyamanan kan itu nggak ada batasnya kan di atas. Sempurna tuh pasti ada yang lebih sempurna lagi gitu. Jadi jangan lupa juga untuk terus ditingkatin gitu. Oke, nah itu ya, itu baru jawaban singkat. Nah ini kita perdalam lagi. Tapi kalau misalnya untuk dari Fagra sendiri juga ini untuk menghadapi new normal apa aja sih persiapannya? Hadapi new normal, sebenarnya gue pribadi ngurangin pakai kendaraan umum sih. Cuman alternatifnya itu gue sewa skuter di salah satu platform online gitu. Jadi sewanya per bulan. Nah itu skuter listrik kan, jadi ramah lingkungan ya, walaupun nggak kencang tapi ya. Yang kuning itu bukan? Bukan, yang hijau. Oh bukan, oh yang hijau. Yang hijau, yang punya ojek online itulah pokoknya. Oh, gitu. Oh itu bisa pinjam bulanan ya? Itu sekarang bisa pinjam bulanan dan itu lumayan murah sih, maksudnya ya masuk di kantong lah dibanding dulu kan sewanya per jam kan, itu lumayan mahal. Iya makanya, gua baru nyampe tahunya memang sampai di per jam, ternyata udah bisa bulanan. Tapi untuk dari bulanan ini sendiri dia udah baru-baru ini atau memang sebelum pandemi kayak gitu sih? Kayak ini kemarin kan sempat rame tuh. Jadi kan ini lumayan menarik sih. Gue sebenarnya ngefans banget sama skuter gitu. Gue dulu sempat mikir apa beli skuter aja gitu kan. Nah akhirnya dulu keluar tuh yang rame orang-orang pada naik semua kan yang sewa per jaman itu. Nah terus tiba-tiba ditutup lah atau dihilangin lah, tiba-tiba hilang gitu gara-gara ada kasus yang tabrakan dan segala macam berbahaya itulah. Nah terus kemarin waktu masa PSBB dia ngeluarin lagi itu sewa per bulanan, skuternya dibawa ke rumah, chargernya dikasih, gitu. Jadi lebih seru lah, maksudnya kayak
Iya, ya alternatif buat alternatif transportasi bener. gitu. Dan memang kalau misalnya buat teman-teman juga yang belum bisa menggunakan kendaraan bermotor atau misalnya Hmm, bermobil gitu ya, ya skuter ini bisa jadi pilihan gitu lah ya buat iya teman-teman bisa jadi yang mungkin buat ke pilihan. kantor dari kosan mungkin kan pilihnya kampus gitu, pilihnya yang daerah dekat gitu kan, ini bisa Ah, jadi salah satu ah. alternatif sih memang Atau gitu. emang Nah juga bisa ini jadi apa ya, tuh? Apa tuh? Oh, enggak, ya lanjut enggak lanjut. tadi kenapa? Nggak, atau Oh bisa iya, alternatif. oke deh. Alternatif benar ya. Nah ini Hmm, lanjut lagi deh. Ini kalau hmm, misalnya untuk Fagra sendiri sebelumnya hmm. pengguna transportasi umum ya, benar ya? Ya, ah, Nah kalau misalnya untuk sekarang ini kan udah berpindah ke skuter ini. Nah itu hmm. buat Fagra sendiri sekarang lihatnya itu kenapa berpindah ke skuter sih? Kenapa nggak tetap menggunakan transportasi umum aja gitu? Atau karena memang berbagai macam persoalatan atau misalnya Hmm, aturannya jadi hmm, hmm. membuat Fagra sendiri berpindah atau ada alasan lain sih? Jadi sebenarnya kemarin tuh sempet apa ya, pengen coba yang baru aja sih, karena ini lucu kan, ada Oh, sewa bulanan kan, udah mm-mm. cobain dan karena sebulan ya kalau nggak dipakai sayang kan. Cuman Sayang. kayaknya udah cobain beberapa minggu, sebenarnya udah hampir 2 minggu itu udah mulai balik masuk kantor lagi kan. Jadi udah mulai Hmm. harus kantor walaupun selang-seling atau shift-shiftan gitu. Cuman kayaknya sih lumayan capek untuk naik itu dari rumah ke kantor Oh, iya. gitu. Mungkin kalau misalkan gue mau lanjut, mungkin itu gue akan pakai itu ke stasiun MRT terdekat gitu dari rumah gue. Oh, baru dari situ nanti naik MRT lagi Naik lanjut ke MRT kantor. gitu. Jadi Oh, sebenarnya itu sih permasalahan transportasi Jakarta kan dari awal di rumah menuju transportasi massalnya itu kan susah. Ya kan, hmm. itu harus ojol atau Benar-benar. harus nyambung-nyambung lah pokoknya gitu. Nah Hmm. ini bisa jadi itu atau bisa naik sepeda sebenarnya sih. Oh, Gitu. jadi sebenarnya skuter juga, maksudnya lebih ke pilih skuter lebih ke supaya ngurangin kerepotan juga kali ya untuk Hmm, misalnya hmm, hmm. menuju tempat ke transportasi massalnya gitu. Ya masalah gitu. Tapi berarti masih tetap menggunakan transportasi massal juga nih sekarang si Fagra ini ya? Jadi kalau misalnya lagi mau kemana yang agak jauh ya harus udah pasti naik kereta atau nggak naik busway gitu. Itu Oke, kan. nah ini berarti kan sekarang ini kan udah mulai mau masuk new normal nih. Nah ini Hmm, hmm, selama beberapa minggu ke belakang deh, atau misalnya 1 minggu dari kemarin itu kan baru akhirnya hmm, masuk lagi rata-rata 8 Juni itu. Ini hmm. pengalaman dari Fagra sendiri gimana sih dalam menggunakan transportasi umum? Kalau transportasi umum sebenarnya kan kemarin itu waktu awal-awal banget pembatasan sosial itu kan sempat kaget tuh orang-orang soalnya Hmm, kantornya masih pada masuk biasa gitu nggak iya, ada iya, iya. sisipan gitu kan. Jadi ada kayak gapnya gitulah dari apa operator udah ngurangin tuh drastis kan, busnya udah dikurangin, kereta dikurangin segala macam jadwalnya. Nah tapi dari sisi kantornya itu masih normal kurang lebih lah ya Hmm, dulu kan. Nah itu kacau banget gitu. Dan apa namanya, eh, itu yang ada missnya di situ. Nah cuman kan sekarang transportasi mulai di balikin lagi nih gitu kan. iya. Nah terus dari apa namanya, dari kantor juga udah mulai ngasih apa, ngasih keringanan lah, jadi masih setengah WFH, terus ada yang Hmm, sesivan gitu kan. Jadi dari apa, dari penumpangnya pun apa, bisa lebih fleksibel untuk ke kantornya, jadi hmm, pakai transportasi umumnya nggak numpuk semua di jam yang waktu yang sama gitu. iya. Oh. Benar-benar. Nah, berarti juga kalau misalnya sebutlah ini kayak untuk dari Fagra sendiri ngelihatnya memang dari aturan-aturan new normal ini yang Hmm. akhirnya diberdayakan ini dalam transportasi publik ini gimana sih ngelihatnya, jadi kayak misalnya adakah kayak misalkan aturan-aturan yang mungkin menurut Fagra better kayak gini gitu, atau misalnya ada sanggahan-sanggahan lain nggak sih untuk berhubungan dengan aturan baru ini? Kalau misalkan dilihat
agak susah dilihat dari kacamata transportnya sih. Cuman kalau misalkan apa untuk saran dan apa ya kiat-kiatnya ya kalau misalkan Iya, nggak perlu-perlu banget keluar ya nggak usah keluar dulu sampai ya ini berakhir semua bener-bener hilang gitu loh. Atau sebenarnya nggak bisa hilang banget lebih sih. berarti lebih maksudnya lebih kayak balik lagi ke kitanya sih ya, jadi Ya balik lagi ke kebijakan kitanya dari gitu. kantor kali ya, misalnya mungkin Ah, lebih ya bisa lebih menyesuaikan aja memang dengan ya keadaan kayak gini ya, memang terbatas juga aturannya, nggak mungkin bisa diotak-atik lebih lagi, ini udah mungkin yang paling baik memang kayak gini kali ya. mm-mm, gitu. Gitu. Apa namanya? Soalnya kan eh, se seininya mau transportasimu mau di gimana pun pasti ketemu dengan orang banyak kan. Itulah transportasi Hmm, umum kan kayak gitu. Gitu. iya Kalau betul. misalkan dibikin aman 100% bisa dibilang susah sih, kecuali entah mau disekat gimana itu bus atau kereta gitu kan, dibikin satu ruangan per Iya, orang. waduh, agak Nah, rempong ya itu. iya agak rempong gitu kan, pasti mau nggak mau harus ketemu sama orang banyak gitu. Dan Iya. ya ke ini aja sih, kayak lebih ke kalau misalnya kita lagi nggak enak badan atau ngerasa apa ya nggak usah kemana-mana dulu gitu. Hmm, oke deh. Iya. Nah, lu ini juga Smart Viewers ya, mau ngingetin lagi kalau misalnya buat Hmm. teman-teman, nanti di belakang di sesi kedua kita akan ada tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau bertanya mengenai seputar transportasi, keadaan, atau misalnya buat Kak Fagra juga bisa langsung aja komen di bawah, ini kira-kira Hmm. nanti akan kita tanyakan lagi tentunya. Oke. Nah, Kita nih nggak ada next kita berikutnya. nggak ada break dulu ya, langsung langsung Enggak ada. langsung jalan. Mohon maaf. Mohon maaf. Beda ya, kalau dulu ada breaknya dulu, Bo. Ada Sekarang breaknya dulu kita ya. run through, nggak Oh, apa-apa. terus ya, Iya, oke saya oke tiap oke. minggu kayak gini juga. Iya. Minum Aduh, dulu nggak sabar apa-apa, ya. sekalian minum juga Fagra. Kalau mau ke WC ya Siap udah, siap. gimana ceritanya. Nih, berikutnya, Fagra, kita kan sekarang udah dalam masa PSBB transisi, dan memang untuk Hmm. transportasi maupun dari udara ataupun darat ini udah mulai Hmm. berjalan lagi. Di Hmm. darat apalagi ini kan menjadi salah satu concern lagi untuk dari masyarakat juga gitu kan. Hmm. Nah, kalau Fagra sendiri ngelihat transportasi keseluruhan ya, untuk darat, Hmm. laut atau misalnya udara, mana sih yang paling siap untuk memasuki masa new normal ini gitu, yang memang Hmm. udah dibuat sebagaimana macam rupa itu udah paling baik gitu untuk persiapan-persiapan operasionalnya. Hmm. Sebenarnya kalau lihat kesiapan pasti menurut kapasitas masing-masing. Maksudnya kayak bandara pasti akan lebih ketat karena dia ada penerbangan Hmm, internasional segala macam kan. Kalau misalkan kayak Transjakarta kan hanya di dalam kota aja nih, jadi iya. pasti beda protokolnya lah. Mereka punya protokol masing-masing pasti. Jadi sebenarnya mereka siap dengan levelnya mereka masing-masing gitu. Oh. Mungkin memang beda, cuman concernnya mungkin nggak sama gitu. Hmm. Nah, kalau gitu dipersempit aja deh. Kalau untuk di Hmm. darat, menurut Fagra Hmm. yang paling siap mana nih? Angkutan umum, ojek online, atau misalkan kayak KRL, LRT, Hmm. MRT, atau Transjakarta. Menurut Fagra yang paling siap atau mungkin aman gitu ya? Hmm. Yang mana sih? Kalau balik lagi sih aman relatif kan. Jadi yang paling aman kalau misalnya kita mau naik transportasi umum di jam-jam yang sepi gitu, transportasi Oh, yang lebih ke jamnya ya? iya lebih ke jamnya gitu. Kalau misalkan naik ya pilihannya misalnya naik Transjakarta waktu waktu padat dibanding naik KRL waktu sepi ya pasti lebih lebih nggak aman naik Transjakarta waktu padat gitu loh. Jadi Hmm. balik-balik lagi sih sebenarnya. Gimana kita pinter-pinternya ngatur waktu atau kita bisa ngelihat situasi gitu. Kalau misalkan udah tahu oh ini sepi nih atau oh pintu keluar ini tuh lebih sepi walaupun jalannya agak jauh, itu kan bisa bisa dijadiin apa namanya Hmm. alternatif juga kan gitu. Gitu sih. Jadi maksudnya lebih ke memang untuk relatif juga untuk dari setiap transportasi, jam-jam tertentu juga ya Mm-mm. bisa jadi kadang sepi, kadang rame, Mm. hari-hari tertentu, jadi sebenarnya bisa
susah juga ya kalau misalnya mau dipilih juga ya untuk Fagra sendiri Iya, gitu, untuk pertanyaan ini gitu. Nah, berikutnya kalau misalkan ini kan dari tadi gue nanyanya dari kacamata pihak yang membuat apa yang menjalani untuk kayak transportasinya. Nah, ini kalau untuk dari masyarakatnya sendiri nih, menurut Fagra gimana? Apakah kita itu sebagai masyarakat udah siap untuk menghadapi new normal, terlebih lagi untuk orang-orang yang khususnya menggunakan transportasi umum gitu. Jadi kayak dari yang Fagra lihat sendiri gimana ini kita? Kemarin waktu live sama Pak Agung dia bahas di masalah ini. Sebenarnya dia bukan dia bilangnya ini bukan normal tapi Apa tuh? abnormal gitu maksudnya. Abnormal. Ini tuh abnormal, ini sama sekali Kenapa? nggak ada normal-normalnya gitu di masa-masa ini tuh udah bukan normal lagi gitu. Jadi kita harus siap dengan kondisi-kondisi kayak kalau di kereta itu kan ngantri panjang sampai luar karena emang antriannya kan harus berjarak dan dia harus cek suhu segala macem gitu. Kita ya udah mau gimana gitu, terus sampai kereta pun dibatesin gitu, nggak bisa bejek-bejekan kayak dulu aja kalau misalkan belum apa pintu tuh belum penuh sama orang gitu kan, belum diberhenti orang pada naik kan. Kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Iya sih, benar. Nah, kalau gitu gimana kalau ini kita coba mikir ke depan, coba misalkan gitu ya. Sebutlah new normal ini udah berjalan atau abnormal seperti yang Pak Agung Keson udah bilang, berjalan cukup stabil gitu kan. Jadinya otomatis mestinya kantor-kantor pun sudah mulai buka semua gitu, dalam arti semuanya udah kerja from office gitu. Otomatis arus untuk demand dari kendaraan-kendaraan ini mestinya makin naik lagi kan gitu. Tapi masih tetap harus mengusung aturan physical distancing, atau mungkin memang untuk aturan sekarang masih tetap dijalani pada saat nanti gitu. Nah, ini menurut Fagra sendiri ngeliatnya gimana nih? Kira-kira dengan nanti udah mulai normal akhirnya, tapi demandnya naik, tapi untuk penyediaan transportasinya ini masih terbatas gitu, bagaimana? Ya, betul. Ya kan kayak kereta itu udah setahu gue dia udah lumayan maksimal lah untuk masalah operasionalnya kan, udah semua kereta dipakai dan segala macam jadwalnya. Transjakarta mungkin masih banyak bus yang bisa dipakai, maksudnya kan beberapa rute masih tutup, berarti kan masih ada persediaan bus untuk yang rute-rute lainnya kan. Nah, kemarin ini ada lumayan menarik sih. Belum lama, beberapa hari yang lalu itu Jakarta ngadain yang pop-up bike lane di Sudirman Tamrin itu. Nah, jadi kemarin apalagi weekend itu pesepeda di Jakarta tuh banyak banget, tiba-tiba kayak orang tuh pada sepedahan gitu kan. Iya, benar. Nah, itu trennya kayaknya naik minggu lalu nggak sih? Iya, itu kayaknya orang rame banget, dan emang itu karena mungkin CFD belum ada ya, jadi orang olahraga milihnya tetap sepedaan, tapi ya gimana gitu kan. Nah, ini sebenarnya momentumnya bagus, jadi harusnya sepeda kan bisa jadi alternatif. Ini kan alternatif yang ramah lingkungan lah ya, nggak ada polusi, dan lumayan sehat juga kan buat sekalian olahraga juga gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa terus nih untuk promosiin atau untuk ngelihat kayak negara-negara yang udah maju kayak Belanda gitu kan, sepedanya lumayan jadi moda utama untuk mereka kemana-mana kan, dan itu lebih aman, lebih nyaman lah buat semua orang. Kenapa kita nggak coba push itu gitu? Kalau misalkan memang nanti mobilitas semakin tinggi dan transportasi semakin penuh gitu kan, kita bisa pakai sepeda sih. Gitu. Sepeda gitu ya. Aku juga sebenarnya udah ada lihat ini beritanya. Buat teman-teman, ini ada di FDTJ ya. Jadi bisa lihat ini yang kata mengenai sepeda itu ada dibuka dari Sudirman. Tapi ini dibukanya, pas kemarin doang atau sampai sekarang di jalur itu dibuka terus sih?
Jadi kemarin itu yang pop-up bike lane itu adanya waktu weekend. Ini Oke. iya, kalau nggak aku nggak salah ingat ya, itu waktu weekend. Karena weekdays emang nggak memungkinkan kan dengan situasi traffic yang di Sudirman yang tau Udah lah gimana mulai, gitu ya. kan. Nah, udah mulai ya udah parah tadi, barusan lewat Hmm. pulang lewat sana tuh udah nggak gerak lagi gitu kan. Waduh, iya. Gitu. Jadi cuman kalau misalkan dilihat-lihat lagi sih yang main sepeda tuh tetap banyak, apalagi sore-sore ya, Hmm. gitu Hmm. kan orang Hmm. mulai keluar tuh. Nah itu kalau misalkan makin banyak seharusnya fasilitas sama infrastrukturnya disediain. Soalnya kan lumayan apa ya, pesepeda ini kan harusnya bisa bisa jadi moda utama, soalnya dari contoh-contoh yang lain kan udah bisa gitu lah. Maksudnya kalau misalkan apa nggak dilanjutin, nanti nanti mati sendiri, kasihan nanti apa banyak sepeda-sepeda orang jual sepeda karena emang mereka ngelihat nggak nyaman atau gimana gitu loh Nggak nyaman. di jalan tuh. Iya sih. Dan memang sebenarnya mestinya sih kalau memang gue sendiri ngeliatnya kalau untuk pengguna sepeda itu pas banget bahkan sebelum masuk new normal kemarin semenjak transisi PSBB 8 Juni itu ya, karena Mm. kalau Fagra nonton nggak sih yang kata ada tuh di sosial media kan lagi hype banget tuh yang kata sebelum new normal langit biru Mm. sekali, setelah Ya, masuk ya, new ya, normal ya, ya. akhirnya berkabut. Nah itu mestinya kan Itu di jadi TikTok kan? kalau iya, salah satunya itu gitu loh. Jadi kayak Iya, ngeliatnya iya, iya, iya. sebenarnya kalau misalnya memang orang-orang pada saat kemarin itu udaranya tuh memang pengurangan transportasi pribadi gitu Hmm. ya, bisa Hmm. Hmm. jadi memang tercerahkan, apalagi yang buat naik sepeda itu Hmm. pasti buat naik di jalan tuh sebenarnya salah satu momen yang pas banget gitu. Tapi Iya. lucunya ini malah udah mulai masuk new normal, baru malah sepeda-sepeda ini malah baru berkoar keluar, jadinya Iya, tabrakan iya. sama orang-orang transportasi pribadi udah mulai keluar lagi gitu kan, lucu Hmm. aja Hmm. gitu aku ngeliatnya gitu sih. Iya sih. Nah Soalnya emang apa? ya gitu. Kenapa sih dari tadi Pak Gra mau setiap kali ngomong gue berhenti dikit langsung berhenti terus, mohon maaf dilanjutin aja kalau mau ngomong. Lanjutin aja ya. Oke, oke, oke. Gue nggak, gue orangnya Gue mau dengerin aja sih. Terus, ya terus, aja, terus, mohon terus. maaf sekarang di sini saya hostnya. Saya yang Oh dengerin iya, dong. iya. Kebalik ya. Oh, gue narasumber ya. Gue Iya, lupa. Gue kira gue ayo host. dong, makanya kan jiwanya nih masih aja ada, buset deh bos. Lanjut, lanjut, lanjut. Gitu. Nah, Gimana, gimana? Ah. ini sekarang kalau misalkan pertanyaannya ini masih mengandai-ngandai sih, tapi Hmm. lebih ke Hmm. pandangan Fagra juga sih. Nah, ini Hmm. kan itu kita balikin ke masyarakatnya. Tadi dibilang juga Hmm. Fagra, ya mungkin pemilihan-pemilihan transportasinya aja yang kalau misalnya demandnya naik, kitanya gitu ya menyesuaikan gitu kan. Jadi mungkin Ya. kita yang naik sepeda atau alternatif lain gitulah supaya Hmm. demandnya itu juga menyesuaikan dengan ketersediaan yang disiapkan oleh pemerintah gitu. Tapi kalau Hmm. dibalik Hmm. nih, menurut Fagra nih, sebenarnya apa yang memang misalnya demandnya tetap naik, Hmm. pemerintah ini bisa kira-kira ada saran nggak kira-kira mungkin untuk pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi demand tersebut gitu. Hmm. Hmm. Ada nggak sih gitu? Kayak misalnya kita yang minta ke pemerintah, pemerintah tolong sediakan ini gitu. Kalau dari Hmm. Fagra ada masukan atau gitu nggak? Yang pasti untuk apa namanya, kapasitas kayak apa ya, terutama kereta dan bus itu kan harus tetap ditambahkan, entah Ya itu mungkin itu ya. gimana. Perjalanan harus ditambah segala macam, dan apa, jadwal pun harus bisa tetap menyesuaikan kan dengan new normal. Mungkin dengan new normal ini entah jam sibuknya pindah atau bergeser kan kita nggak tahu kan. Itu pastinya mereka udah pikirin itu sih. Cuman ya itu harus diantisipasi juga gitu kalau misalkan ternyata rata sepanjang hari, ya berarti jadwalnya jangan dikurangin di jam-jam yang nggak sibuk gitu. Oke, berarti itu Hmm. ya salah satu yang bisa sebenarnya pemerintah
anjuran kita untuk pemerintah untuk dapat lakukan gitu. Nah, kalau misalnya untuk dari Fagra juga nih, kayak misalkan ada alternatif lain nggak sih, misalnya selain kita bergantung terhadap transportasi umum gitu, mungkin kayak tadi contohnya skuter atau sepeda, tapi di luar itu ada juga nggak sih dari Fagra ngeliatnya? Kayak misalnya mungkin apa gitu? Apa ya? Alternatif selain transportasi umum gitu. Selain transportasi umum mungkin Tapi lebih oh iya, ini gue juga mau apa tuh? iya. Aduh, gue kepotong mulu kan. Iya, kenapa boleh dilanjutin dulu, Fagra? Enggak, ya bisa Gue kita ada balik ke yang itu sih, kayak dulu kan sempat ada ride sharing nebeng bareng tuh, itu juga mungkin nebeng kalau bareng. misalnya satu kantor ya kan, dia bisa Iya, rumahnya benar. deketan atau satu kos gitu, bareng-bareng aja gitu. Lanjut. Oke, udah itu aja. Iya, itu Gue aja, kira ada lagi. lanjut. Nah, ini sorry, ini perlu gue mention nih. Untuk dari Fagra juga, lu sendiri ngeliat nggak sih? Gue kan untuk ke kantor juga menggunakan ojol kan ya. Nah, yang gue lihat pertama kali berkoar itu kan sebelum 8 Juni, jadi sekitar hari Sabtu atau pokoknya 1 minggu sebelum kemarin 8 Juni itulah akhirnya mulai masuk kantor seperti biasa lagi. Berbagai macam orang itu ojol dibilang kalau misalkan ada menggunakan semacam spasi gitu, Penutup jadi kayak itu, apa, ya. penjaga, Ada sekatnya pemisah gitu gitu. lah ya, antara ada sekatnya gitu. Kalau dari lu sendiri ngeliat ada yang kayak gitu nggak? Karena jujur nih, mohon maaf ya, ini gue dalam 1 minggu kemarin tiap kali pesan ojol, mohon maaf nggak ada yang dapat kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak, mohon maaf. Yang ojol emang masih jarang sih. Cuman gue udah mulai lihat di jalan tuh beberapa udah mulai pasang. Nah, cuman yang kemarin lumayan konsisten itu apa taksi online. Taksi online tuh Ya, iya. ada beberapa yang partisinya tuh udah dipasang dari lumayan lama sih gue lihat. Gitu. Itu lumayan lucu sih pas awal masuk mobil ada penutupnya gitu. Iya. Gitu. Ya buat pemisah penduduk yang duduk di belakang sama yang driver sama di depan supirnya. itu kan. Gitu. Sama supirnya, benar. Oke. Nah, ini lagi mau nanyain mengenai transportasi umumnya. Nah, ini kan sekarang udah masuk lagi ya, seperti yang tadi udah gue bilang. Fagar ngeliatnya kita udah mulai beralih menuju ke transportasi umum belum sih? Soalnya kan tiba-tiba kayak tadi Fagar baru aja balik di Sudirman itu udah mulai macet lagi. Artinya kan banyak lagi penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi. Padahal memang lucunya, ironisnya juga sih, sebelum masa pandemi memang disarankan untuk menggunakan transportasi umum aja kan. Tapi kalau misalnya transportasi umum sekarang ini modelnya physical distancing dan memang banyak keribetan, yang kayak misalnya kereta aja sampai berjauh-jauh gitu kan untuk masuk. Fagar ngeliatnya gimana nih sekarang? Kalau dari dulu sebelum masa pandemi itu kan kayak transportasi umum lumayan in banget tuh, apalagi waktu itu kan baru MRT beroperasi, LRT beroperasi gitu kan. Jadi lumayan rame lah, transportasi umum tuh mulai dilirik istilahnya, mulai orang-orang yang dulunya ragu untuk naik jadi tertarik kan untuk coba lagi. Dan emang sejarahnya dari dulu ke sekarang itu, bayangin aja kereta dulu orang masih manjat-manjat di atap gitu kan. Iya. Terus Transjakarta dulu busnya masih ya jelek lah, nggak standarnya, kurang bagus gitu. Sekarang kan udah beda jauh dari dari kereta udah kayak Jepang lah, itu kan keretanya kereta Jepang juga kan. Aduh. Dan Benar. gitu itu udah kayak mirip Jepang, dan busnya udah bus bagus gitu loh, yang kayak luar negeri pakai gitu sebenarnya. Apalagi MRT sama LRT standarnya juga gila banget, tinggi banget gitu. Sebenarnya kemarin momentumnya bagus banget untuk orang balik lagi ke transportasi publik. Cuman ya itu ternyata ada yang semua ya, ada sesuatu ini yang tidak diundang gitu. Iya, bener sih. Itu yang memang gue juga ngelihat kayak cukup disayangkan ya. Jadi memang pada saat pas lagi ada momennya, tiba-tiba tertabrak dengan masalah pandemi ini, akhirnya momen tersebut tertahan dulu. Akhirnya
sekarang kalau misalnya ya bisa dibilang juga nggak sih kalau misalnya memang orang-orang akhirnya lebih milih untuk naik kendaraan pribadi lagi dibanding dengan menggunakan transportasi umum yang memiliki mungkin resiko yang lebih gede lah ya daripada kendaraan pribadi gitu. Sayang aja sih ngeliatnya. Nah, ini balik lagi juga dengan FDTJ nih. Nah, ini kan Fagra sendiri kan bergabung dengan FDTJ ini sebagai kartografer ya. Nah, ini kartografer itu apa sih buat teman-teman juga perlu tahu. Kartografer itu orang yang bikin peta, kalau nggak salah ya. Setahu gue itu orang yang bikin peta. Yang buat gitu. peta. Iya, dan lu sendiri lebih berfokus di transportasi untuk di sekitar Jabodetabek ya, gitu. Nah, jadi, ini awalnya lu apa? ya. Nah, tuh kan nabrakan lagi gitu. Jadi gimana, boleh dilanjutkan? Jadi ya buat, tapi ada peta tuh ada dua jenis, ada yang apa? Yang geographical, jadi kayak Google Maps gitulah. Ada yang skematik gitu. Skematik ini garis-garis gitu ya? Yang garis-garis lurus gitu. Nah, gue tuh lebih bikin peta yang skematik gitu. Oke. Berarti yang kayak model-modelnya signage gitu ya? Ya, kayak buat peta apa subway kayak gitu-gitulah. Subway gitu, ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih. Fagra dan tim juga membuat peta panduan transportasi umum waktu Asian Games kemarin. Nah, itu benar ya? Iya, itu Nah, itu ceritanya gimana tuh? Project awal banget tuh. Jadi kita kan udah bikin peta itu udah berapa lama sampai ada Asian Games itu kan. Dan dulu waktu Asian Games nggak ada tuh informasi tentang transportasi umum yang orang bisa akses atau bisa ambil kayak flyer selembaran gitulah. Dan kalau misalkan kita di luar negeri kan datang ke negara itu, kita pasti naik transportasi publiknya dong, kecuali lo mau hambur-hambur duit gitu kan, lo mau naik taksi atau sewa mobil atau gimana. Cuman mayoritas pasti naik transportasi publik, dan di sana tuh biasanya udah lengkap, di airport tuh udah ada pamfletnya yang ngasih lihat ini loh dari sini ke sini gitu, lengkap lah untuk satu daerah itu gitu. Nah, Jakarta belum punya sampai waktu mau Asian Games. Jadi kita inisiatif untuk coba bikin peta transportasi massal yang kira-kira orang pakai untuk Asian Games. Jadi itu nggak semuanya masuk, kebetulan beberapa rute nggak kita masukin soalnya kita mau kasih informasi yang relevan untuk Asian Games, yang untuk venue-venue-nya. Jadi yang transportasi yang venue yang ada transportasi umumnya kita masukin di situ gitu. Nah, itu kita crowdfunding lah, karena kita nggak ada budget nih. Kita cuma bisa desain, kita crowdfunding waktu itu lewat kitabisa.com itu sampai berapa puluh juta ya itu kumpul, dan itu kita cetak tuh petanya, habis itu kita bagiin gratis gitu. Mantap. Itu berarti sebutannya berarti bisa dibilang relawan juga gitu ya nggak sih? Karena kan nggak ada, soalnya kan nggak ada pemasukan juga kan, non profit gitu. Jadi memang untuk memberikan supaya buat orang-orang mungkin mau nonton gitu, at least gitu ya, untuk kayak jalur-jalurnya ini lebih jelas aja gitu kan. Dan orang jadi bisa tahu transportasi umum di Jakarta itu sebenarnya udah luas banget, soalnya kan banyak yang nggak tahu kan bisa kemana sih naik busway atau bisa kemana sih naik kereta, itu udah bisa kemana-mana gitu. Iya, itu makanya pokoknya berarti gokil banget sih Fagra ini. Thank you banget berarti untuk Fagra. Kita perlu berterima kasih dong berarti karena Fagra akhirnya buat orang-orang yang mungkin baru masuk ke Jakarta akhirnya menjadi semakin mudah untuk misalnya mau kemananya. Ini berarti salah satu relawannya lagi ngobrol di sini. Wih, keren banget. Nah, ini kita mau ngobrol juga ada dari kolom pertanyaan nih. Ada dari Aristiani ini. Menurut Fagra, dengan protokol kesehatan yang diterapkan di semua moda transportasi, apakah sudah aman untuk penggunaannya? Sudah aman, balik lagi relatif sih. Kalau misalkan kita hati-hati, maksudnya
pulang dari itu pulang dari luar langsung mandi, terus baju kotornya disimpan segala macam, cuci tangan gitu, ya bisa diminimalisir sih. Cuman kan nggak ada yang 100% aman, kita nggak tahu kita kena di mana kan, kita nggak tahu, atau mungkin bukan di Yes, benar. transportasi umumnya, atau malah mungkin waktu kita jajan cilok gitu kan, kita Iya, nggak tahu tuh di sekitar mana stasiun gitu. gitu ya. Iya, malah mungkin bahayanya di situ gitu, atau karena ngumpul-ngumpul gimana kan, ya itu nggak ngerti lah, itu kita bisa kena di mana aja kan sebenarnya. Makanya jaga-jaga diri masing-masing sendiri juga tentunya ya, supaya waktu naik kendaraan umum itu ya aman juga untuk teman-teman yang lain gitu. Oke, Iya. berikutnya ini dari Siska Murad juga. Tadi kan ngomongin mengenai kartografi juga dari Fagra nih. Nah, untuk update petanya tuh berapa lama sekali sih Kak? Untuk misalnya ini kan membuat yang peta transportasi Jabodetabek berarti ya. Gitu. Update-nya berapa lama sih? Jadi dulu itu sempat dulu banget itu sempat update 1 bulan sekali. Soalnya kan dulu rutenya lumayan banyak tuh yang diupdate yang baru kan. Habis itu kita mulai pelan-pelan tuh, mulai 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Dan sekarang kita lagi fokus developin peta yang lebih proper sama Transjakarta sih gitu. Untuk peta yang transportasi massal yang berbasis rel itu kan nggak begitu banyak perubahan kan, karena dia kan di rel. Nah itu udah lumayan fix sih. Paling nanti kalau misalkan ada proyek LRT Jabodebek yang baru, itu mungkin baru kita update lagi peta untuk relnya gitu. Nah, ini juga gue mau sempat nanya juga, mungkin guanya kali yang Henghong. Nah, ini kan dari tadi kan Fagra juga sebutnya dalam bentuk skematik mungkin fisik gitu. Tapi mungkin untuk yang kayak berbasis kayak melalui digital gitu, misal bisa diakses lewat handphone juga nggak sih? Atau misalkan dari laptop gitu mau lihat. Jadi Fagra juga main ke sana atau gimana? Jadi yang ini gue pribadi sih ngelihatnya peta itu tuh sebenarnya lebih bermanfaat atau lebih enak dilihat tuh kalau dicetak gitu. Jadi lebih ada Tapi fisiknya untuk itu kan. gue setuju, benar juga, benar. Iya gitu. Jadi untuk versi online-nya kita belum begitu fokus, cuman untuk PDF petanya bisa di-download di online di Bisa website. di-download gitu ya. Gitu. Dan Di di website apa, situ sorry? transportforjakarta.com Mantap. gitu. Jadi semuanya bisa dilihat di situ. Tapi emang soalnya itu ada lucunya juga sih. Jadi waktu kita desain peta itu kan kita di komputer kan desainnya kan. Dan biasanya kesalahan-kesalahan itu kelihatannya itu pas sudah dicetak gitu. Jadi kita di komputer tuh ada di zoom sedekat apapun gitu kan, udah dilihat semua dari ujung kanan kiri tengah segala macam. Iya. Nanti ketemunya salah itu ya pas udah dicetak gitu, bukan pas dilihat di komputer. Jadi emang cetak itu agak beda ininya feel-nya itu beda tuh. Benar gitu ya. Oke. Nah, ini udah mau hampir sampai di penghujung acara juga nih. Kita mau nanya pertanyaan pamungkas juga nih lagi ya. Nah, untuk Fagra nih, harapan untuk transportasi umum ya, yang penting paling nggak umum di Indonesia ataupun mungkin di Jakarta gitu ya. Kira-kira bagaimana sih memasuki, apalagi nih new normal atau abnormal seperti Pak Agung bilang gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sih ke hal yang paling simpel dari jalan kakinya gitu ya. Bayangin gini, kita punya transportasi canggih kayak MRT, LRT, Transjakarta, KRL yang udah bagus kayak gitu. Tapi lo keluar stasiun jalanannya becek, terus masih gabung sama motor gitu, terus masih banyak pokoknya nggak tertata lah. Pokoknya bayangin trotoar Sudirman Tamrin tuh nggak ada. Itu pasti orang males naik MRT gitu loh. Kadang untuk di daerah-daerah mikirnya bikin busway trans apa gitu kan, tapi akses dari haltenya nggak dipikirin gitu, karena
dari turun transportasi massal kita tuh nggak langsung disambut, nggak semua orang disambut mobil gitu kan. Semua orang tuh pasti jalan kaki, dan kadang itu yang nggak dilihat gitu. Jadi kalau misalkan kenapa transportasi orang malas, mungkin coba aja lihat akses dari rumahnya ramah pejalan kaki atau enggak, apa dia harus loncatin apa portal atau gimana, kan itu buat nggak nyaman kan, atau jalanannya banyak galian proyek gitu, jadi nggak nyaman. Itu sih paling dari hal kecilnya itu dari jalan kakinya. Oke, siap itu dia. Oke, berarti ini Hmm. kesimpulannya untuk dari Fagra sendiri ngelihatnya transportasi umum saat di Indonesia di saat tengah new normal ini, khususnya di Jakarta, sudah siap atau belum? Gimana tuh kira-kira? Sudah siap apa belum? Sudah siap Kesimpulannya? semaksimal masing-masing sepertinya. Soalnya Siap. mereka nggak diem nggak ngapa-ngapain. Mereka melakukan banyak hal untuk memastikan penumpangnya itu bisa aman gitu. Oke deh, siap. Oke, thank you banget Fagra udah ngobrol-ngobrol bareng kita, udah sharing-sharing. Terima kasih banyak, Gokil. terima kasih banyak. Thank you banget. Tadi udah banyak juga teman-teman yang join. Ini udah ada admin yang lain ya bergabung dari FDTJ tadi, ada gue lihat sekilas ada bergabung juga. Tadi lupa, harusnya gue pakai akun FDTC, gue lupa switch akun. Maaf. Santuy. Oke deh, sip. Lupa. Thank you banget Fagra udah join dengan kita. Tentunya pokoknya sehat selalu, dan tentunya untuk balik ke kantor lagi, semoga kita semua jadi udah semakin lebih siap lagi dengan keadaan sekarang new normal gitu. Oke deh. Sukses Thank you terus banget ya buat Fagra. Binus TV ya. Terima Mantap. kasih Sama-sama banyak. dari kita juga terima kasih. Mantap. Sip. Thank you Fagra. Thank you. Nah, smart viewers, ini perlu ada pengumuman terakhir dulu ya, gue kasih tahu ini. Jadi untuk kali ini adalah episode terakhir kita di IG Live Binus TV ini gitu. Nah ini buat teman-teman juga boleh komen di bawah, kasih tahu lagi ke kita apakah kalian kira-kira gimana kalau misalnya kita akan adakan lanjutan lagi berikutnya atau bagaimana, kita masih belum tahu. Pokoknya kita tunggu aja respon dari teman-teman juga. Berterima kasih juga dari gue dan Yuda mewakili Binus TV udah teman-teman bergabung selama ini. Udah berapa ya? Hampir 2 bulan kali ya? Ya hampir 2 bulan gitu kita bergabung dari semenjak masa pandemi kemarin. Wah mau ada season 2 Kak? Belum tahu, nanti lihat ya. Pokoknya thank you banget buat teman-teman yang udah gabung, join, dan nonton dari jangan bilang season pertama, kan kita belum tahu mau lanjut atau enggak. Dari masa-masa kita di rumah juga kemarin udah live bareng sama teman-teman. Pokoknya di sini udah ngobrol-ngobrol dengan orang-orang keren lah pokoknya, sama dari pihak-pihak dari Binus ataupun dari teman-teman kita yang ada di luar negeri untuk mewakili gimana sih kondisi-kondisi pada saat ada di pandemi ini di luar sana gitu. Seru-seru topiknya. Iya, makasih. Nah ini, oh ya, boleh temen juga komen di bawah kira-kira misalkan kita ada mau comeback season 2, asik. Kira-kira mau lebih pembahasannya kayak gimana? Beri dong masukan-masukannya gitu. Mungkin setnya dibikin kayak gimana atau mungkin ngobrol-ngobrolnya. Dari kemarin kan kita memang kalau misalnya kita lihat sendiri memang masih dalam payung pandemi gitu. Mungkin untuk season-season berikutnya dilanjutin aja terus gitu kan, walaupun sudah mulai balik ke normal. Jadi kayak ngobrol mungkin dengan public figure, kegiatan-kegiatan mereka. Pokoknya teman-teman komen aja di bawah, DM juga. Jangan lupa follow Binus TV ya. Ini Binus TV guys, Binus TV guys. Jangan lupa follow dan juga nonton terus www.binus.tv. Kami juga tayang pada saat masa-masa sekarang ini tentunya. Program-program kita masih tetap berjalan juga. Thank you banget yang udah nonton. Akhir kata gue Nathan pamit. Yuda juga, maaf ya Yuda, Anda hari Jumat sudah tidak ada lagi. Ini episode terakhir sama saya. Gitu. Pokoknya sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye smart viewers. Dadah. Thank you banget ya udah nemenin gue selama ini.